Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak kelas 7 yang Ibu banggakan. Eh, Pada pertemuan hari ini Ibu mohon maaf tidak bisa hadir di kelas karena ada kegiatan di luar kota. Maka dari itu Ibu membuat video pembelajaran mengenai penjelasan materi untuk pertemuan kita hari ini tentang operasi bentuk aljabar. Nah, untuk videonya nanti bisa kalian tonton, nanti Ibu share jika ini sudah selesai direkam. Nah, untuk presensi kehadiran pada matematik pertemuan pelajaran matematika pada hari ini, nanti Ibu minta kalian mengisi Google Form. Nanti Ibu share di WhatsApp group. Untuk pengisian Google Formnya dibatasi sampai jam 4 sore, ya. Jangan lupa untuk mengisi. Nah, untuk eh, pertemuan minggu depan, kita akan bertemu kembali di kelas ya, tatap muka. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, sebelum itu ada tujuan pembelajaran. Tujuannya peserta didik dapat mengoperasikan bentuk aljabar. Jadi, operasi bentuk aljabar tuh banyak. Operasi hitung kan ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, ini kita akan pelajari di dalam aljabar. Oh ya, Ibu sebelumnya Ibu harap keadaan anak-anak sehat semuanya, karena sekarang lagi musim sakit ya, lagi musim batuk dan pilek. Dijaga kesehatannya, jangan banyak minum es, karena musimnya sedang tidak dan lagi panas terus, jadi bawaannya pengen minum es, takutnya radang gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, sebelum masuk ke operasi, kita mengingat dulu nih variabel, konstanta, dan koefisien. Variabel itu apa? Variabel itu simbol yang melambangkan huruf ya di aljabar. Kayak X, Y, Z bisa pakai A, B, C. Nah, variabel itu peubah atau simbol yang mewakili lambang simbol yang mewakili suatu bilangan. Biasanya disimbolkan dengan A, B, C, P, Q, X, Y, Z, dan lain-lainnya. Mewakili suatu bilangan yang ada di himpunan biasanya atau anggota atau bilangan sembarang. Nah, untuk konstanta. Konstanta itu adalah angka biasanya ya. Konstanta itu berupa angka, tidak diikut sertakan variabel. Jadi real bentuknya benar-benar angka kayak 5, 6 gitu. Nah, untuk koefisien yaitu simbol yang mewakili banyaknya variabel. Misalkan 3x, berarti x-nya ada 3. Nah, 3 itu disebut koefisien. Jadi koefisien itu biasanya angka yang menempel dengan variabel. Next, nah ini langsung masuk ke operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Di sini penjumlahan berarti ya pertambahan ya. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu operasi penjumlahan pada aljabar dilakukan dengan cara menjumlahkan suku-suku yang sejenis. Masih ingat kan suku-suku sejenis kita sudah pernah bahas di pertemuan lalu, minggu lalu. Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Variabel, variabel itu yang mana? Variabel itu yang X, Y, Z, atau P, atau Q, dan lainnya. Misalkan ada contoh, kita mengulas dikit ya, 3x dan 5, sorry. Misalkan ada contoh 3x dan 5y. Ini merupakan suku sejenis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena variabelnya tidak sama. Jadi yang namanya suku sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama. Variabel yang sama seperti apa? Misalkan di sini ada 2x, maka suku selanjutnya variabelnya juga menggunakan
X. Misalkan ini 6X. Tuh. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Di sini jumlahkan 3X min 5 dan 7X plus 10. Nah, 3X min 5 dijumlahkan dengan 7X plus 10. Ada sedikit susah ya, mohon maaf. Nah, 3X min 5 dijumlahkan dengan 7X ditambah 10. Nah, suku yang sejenisnya siapa? 3X dengan 7X. Maka bisa dijumlahkan karena variabel sama. Menghasilkan 3X ditambah 7X berapa? 10X. Hmm. Negatif 5 ditambah 10. Nah, jadi konstanta dijumlahkan dengan konstanta. Konstanta tidak bisa dijumlahkan dengan suku koefisien karena berbeda. Dia tidak memiliki variabel, dia memiliki variabel. Jadi dijumlahkannya dengan sama-sama yang konstanta. Jadi negatif 5 dijumlahkan dengan 10 berapa? Negatif 5. Positif 5, maaf. Jadi hasilnya 10X ditambah 5. Untuk yang kedua bagaimana, Bu? 4Y dan 2X. Nah, kita ingat lagi tadi penjumlahan itu harus memiliki suku yang variabelnya sama. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Kalau tidak bisa dijumlahkan, apakah dilewat begitu saja? Tidak. Jadi kita tetap tulis seperti yang pertama. Seperti bentuk awalnya, 4Y ditambah 3 ditambah 2X min 7 menghasilkan 4Y ditambah 2X. Nah, konstanta dengan konstanta berarti 3 ditambah min 7 menghasilkan menghasilkan negatif 4. Nah, habis itu ini tidak bisa dipaksakan karena variabelnya berbeda. Maka udah hasilnya 4Y ditambah 2X min 4. Kecuali di sini X berarti bisa dijumlahkan. Untuk contoh yang ketiga, jumlahkan 6Y ditambah 3 dan 4Y min 7. Jadi jumlahkan 6Y ditambah 3 ditambah 4Y min 7. 6Y, nah ini sukunya sejenis nih. Y dengan Y sama ya, jadi bisa dioperasikan. 6Y ditambah 4Y hasilnya 10Y. 3 ditambah negatif 7 menghasilkan negatif 4. Nah, misalkan ibu punya contoh lagi nih. Misalkan ada soal 2X kuadrat ditambah 5 ditambah 3X. Maaf ya jika tidak terbaca karena sedikit susah. Ditambah 4X min 5. Nah, jika ada soal seperti ini bagaimana? Kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Jadi 2X ini kuadrat yang sejenisnya dengan siapa? Dengan 3X kuadrat, maka bisa dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3, 5. Tetap X kuadrat. Nah, selanjutnya variabel yang selanjutnya yaitu 4X. Nah, 4X ini tidak ada pasangannya. Jadi tetap ditulis 4X. Nah, kemudian 5 dengan min 5. Konstanta dengan konstanta ini 0 ya hasilnya, jadi tidak usah ditulis. Jadi cara nulisnya itu biar rapi, ditulis dulu mulai dari pangkat yang tertinggi. 2 yaitu, selanjutnya pangkat 1, selanjutnya yang tidak memiliki variabel. Tuh. Nah, jadi hasilnya 5X pangkat 2 ditambah 4X. Misalkan soalnya kayak gini, tapi di sini 5Y. Nah,
Ini bagaimana? Jadi hasilnya sama saja. Ini dijumlahkan dengan yang sukunya sejenis. Jadi 5x pangkat 2. Nah, 4x dan 5y ini tidak sejenis. Jadi tulis tulis saja seperti soal. Tidak usah dijumlahkan karena dia tidak bisa dijumlahkan. Variabelnya berbeda. 5y. Nah, ini konstantanya juga tidak ada lagi ya. Jadi tetap negatif 5. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, jika nanti bingung bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Oke, untuk operasi selanjutnya tentang apa ya? Oh ya, tentang pengurangan atau selisih bentuk aljabar. Pengurangan sama hampir sama dengan penjumlahan. Ya, penyederhanaannya itu dilakukan dengan cara mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Di sini contohnya ada 6y min 8 dan min 5y ditambah 3. Disuruh hitung selisihnya. Berarti dikurang. Nah, kalau pengurangan harus diberi tanda kurung pada suku yang kedua. Bukan suku. Apa ya? Persamaan yang kedua. Harus diberi tanda kurung. Nah, di sini 6y dikurangi negatif 5y menghasilkan negatif ditam negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi 6y positif 5y menghasilkan 11y. Ini kayak 4 ya. 11 ya. Nah, negatif 8 dikurangi 3. Negatif 8 dikurangi positif 3. Negatif ketemu positif tetap negatif. Negatif 8 dikurangi 3 negatif 11. Nah, perbedaannya hanya di situ. Kalau pengurangan untuk persamaan selanjutnya atau suku yang selanjutnya harus diberi tanda kurung jika soalnya berbentuk seperti ini, ya. Nah, yang kedua hitung selisih dari 5x kuadrat ditambah 7x min 3 dan 3x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 10. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Ini yang punya pangkat sama yang punya pangkat ya. Jadi dikurangi, ini jangan lupa diberi tanda kurung. 5x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 hasilnya 2x pangkat 2. Eh, kenapa pangkat 2? Nah, ini 7x dengan 8x karena sama-sama memiliki pangkat 1. 7x dikurangi negatif 8x. Negatif ketemu negatif jadi positif. 7x ditambah 8x hasilnya berapa? 15x. Selanjutnya negatif 3 dikurangi positif 10. Negatif ketemu positif. Hasilnya tetap negatif. Ini negatif ketemu positif 10. Jadi 7x, maaf. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Jadi 7x dikurangi 10. 7 min 10. Jadi min 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Gampang kan? Nah, untuk yang selanjutnya, perkalian. Nah, perkalian ini sudah berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Perkalian bentuk aljabar. Mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Koefisien itu yang menempel dengan variabel. Nah, jika perkalian dua bentuk variabel yang sama, jadi ada perkalian dua bentuk nih, memiliki variabel yang sama, maka jumlahnya dipangkatkan.
Kita ke contoh satu dulu ya. Hitunglah 2 dikali 3x min 6. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa mengalihkan suku yang depan satu-satu ke belakang. Jadi 2 dikalikan dengan 3x, selanjutnya 2 juga dikalikan dengan negatif 6. Ini hasilnya berapa sih? Nah, 2 dikali 3x, 6x. Jadi, koefisien tetap dikalikan dengan koefisien. Variabelnya diabaikan saja, tapi tetap ditulis. Nah, di sini kan 2 tidak memiliki variabel, maka hasilnya tetap X. Selanjutnya, 2 dikalikan dengan negatif 6. Hasilnya negatif 12. Nah, untuk yang selanjutnya, hitung 2Y min 5 dengan 5Y min 4 dikalikan. Nah, kalau ada perkalian ini, kayak gini bentuknya sama, dikalikan pelangi. Nah, 2Y dikalikan dengan 5Y. 2Y juga dikalikan dengan negatif 4. Selanjutnya, negatif 5 dikalikan dengan 5Y. Negatif 5 juga dikalikan dengan negatif 4. Oke, satu-satu ya. Di sini. Nah, yang pertama, 2Y dikalikan dengan 5Y. Hasilnya 2 dikali 5 berapa? 10. Y dikali Y. Jadi, Y pangkat 2. Selanjutnya, 2Y dikali negatif 4. Berarti koefisiennya dikalikan dengan ini, angka. 2 dikali negatif 4. Negatif 8. Variabelnya tetap, karena 4 tidak memiliki variabel. Selanjutnya, negatif 5 dikali 5Y. Negatif 5 dikali 5, negatif 25. Nah, negatif 5 dikalikan dengan negatif 4. Oh iya, negatif 25 ya, maaf. Y-nya ketinggalan. Negatif 5 dikali negatif 4. Hasilnya positif. 2. Hmm. Kita lihat. Di sini masih ada yang sejenis gak? Kalau ada yang sejenis, maka kita operasikan sukunya. Ternyata ada. Yang mana? Yang Y. Ya, Y yang memiliki pangkat 1. Nah, di sini 10Y pangkat 2-nya tetap. Selanjutnya, negatif 8Y dikurangi 25Y. Berapa? Negatif 33Y. Nah, konstantanya bagaimana? Tetap 20 karena tidak ada konstanta lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal yang ketiga, variabelnya beda nih. Bisa dikerjakan nggak? Bisa dong. Karena kalau perkalian, walaupun variabelnya berbeda, dia masih bisa dikalikan. Kita contohkan. 4x dikalikan dengan 2y. 4x dikalikan dengan min 1. Selanjutnya 2 dikali 2y dan 2 dikali min 1. 4x dikali 2y. Berarti 4 dikali 2 berapa? 8. Nah, x dikali y bisa. Bisa. Berapa? Berarti menjadi x, y. Selanjutnya 4x dikali min 1. Berarti 4 dikali min 1 min 4. X-nya tetap. Selanjutnya ada 2 dikali 2Y. 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya 4Y. Wow. Nah, 2 dikali min 1. Hasilnya min 2. Nah, kita lihat ada variabel yang sejenis gak? Gak ada ya, ternyata. Karena 8X-nya tidak ada X-nya lagi. X tidak ada X. Y tidak ada Y. Nah, walaupun di sini ada X, di sini ada X, ini tidak bisa dioperasikan karena dia sudah tidak sejenis. Karena sini sukunya X, Y, di sini sukunya X. Jadi beda ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang ini nih contohnya berbeda. Bagaimana? Sesuai definisinya, jika perkalian dua bentuk variabel yang sama, di sini ada perkalian dua bentuk nih. Nah, variabelnya sama, sama-sama X, maka jumlah
kan pangkatnya. Maka kita kalikan dulu koefisiennya. 4 dikali 3, 12. Jadi koefisiennya itu nggak harus sama ya. Intinya, jika pangkatnya mau dijumlahkan, variabelnya harus sama. Di sini X-nya tetap. Nah, tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 ditambah 4. Berapa? 7. Berarti menghasilkan 12 pangkat. 12 X pangkat 7. Misalkan ada soal seperti ini. 2Y dikalikan 3X. Eh, 2Y pangkat 3 dikalikan 3X pangkat 2. Nah, ini bagaimana, Bu? Pangkatnya bisa dijumlahkan atau tidak? Tidak bisa ya, hasilnya, karena variabelnya berbeda. Jadi ini hasilnya yaitu 2 kali 3, 6. 6. Nah, ini tetap Y pangkat 3 dikali X pangkat 2. Jadi, eh, pangkatnya tidak bisa dijumlahkan karena variabelnya tidak sama. Jadi syaratnya variabelnya harus sama seperti itu. Kalau misalkan Ibu beri contoh lagi, misalkan ada soal 4X pangkat 2 dikalikan 7. 7X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, ini bagaimana? Ya sudah, kita kalikan pangkatnya, kita jumlahkan pangkatnya yang memiliki variabel yang sama. Jadi ini hasilnya koefisiennya dulu yang dikalikan. 4 dikali 7 dikali 1. Di sini ada koefisien 1 ya. 4 dikali 7, 28. Selanjutnya variabel X. Nah, X-nya ada yang sama atau tidak? Ada di sini. Jadi pangkatnya bisa dijumlahkan. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Maka dari itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi pangkatnya yang ini 2 ditambah 3, 5. Nah, Y-nya bagaimana? Nah, Y-nya tetap Y pangkat 2. Tidak bisa dioperasikan. Jadi hasilnya 28X pangkat 5. Y pangkat 2. Seperti itu. Selanjutnya, pembagian. Nah, bagian ini hampir sama dengan perkalian. Bedanya kalau ada pembagian dua bentuk, dua bentuk suku ya. Iya, dua bentuk persamaan, maka jika variabelnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Untuk pembagian, penyelesaiannya dilakukan dengan membagi koefisien dan variabel masing-masing. Jadi, koefisien dibagi dengan koefisien, variabel dibagi dengan variabel. Sini contohnya, sederhanakan bentuk X pangkat 7 dengan dibagi X pangkat 4. Jadi koefisien dibagi koefisien di sini ada ya koefisiennya yaitu 1. Tapi karena 1 tidak perlu ditulis, jadi tidak usah. Nah, di sini 1 dibagi 1 kan 1. Nah, X sama X kan tetap ya. Nah, pangkatnya diapakan? Kalau variabelnya sama, dikurang. Jadi, X pangkat 7 dikurangi 4. Jadi hasilnya X pangkat 3. Nah, untuk bentuk yang kedua, bagaimana? Ini ada angkanya, bagaimana, Bu? Sama caranya, kita bagi dulu satu-satu. Koefisien dibagi dengan koefisien. Jadi 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 berapa? 8. Y-nya kita tulis tetap. Nah, Y. Di sini pangkatnya 8 dikurang 5. Jadi kalau variabelnya sama, kita bisa langsung tulis seperti ini ya bentuknya.
Ini jangan lupa dioperasikan. Jadi hasilnya 8Y. 8 dikurangi 5 berapa? 3. Nah, untuk soal selanjutnya sama ya. Koefisiennya dibagi dulu. 12 dibagi 4 yaitu 3. X dengan X. X pangkat 6 dikurangi 4. Jadi X pangkat 2. Y-nya bagaimana? Y-nya tetap tulis. Dia tidak bisa dioperasikan dengan siapa-siapa karena di bawahnya tidak ada Y. Maka hasilnya tetap ya. Maksudnya Y-nya itu tetap Y. Tidak bisa dibagi dengan yang lainnya. Misalkan ada contoh seperti ini. 36X kuadrat dibagi 6 Y pangkat 3. Ini bagaimana? Ya sudah, kita bagi koefisiennya. 36 dibagi 6, 6. X dibagi Y bisa tidak? Tidak bisa karena tidak sama. Maka dari itu tetap penulisannya 6 ya, X kuadrat per, maaf, ini tuh, jadi penulisannya tetap seperti ini. 36 dibagi 6 kan 6, ya. 6. X kuadratnya tidak bisa dibagi dengan Y pangkat 3 karena variabelnya berbeda. Tidak, bukan merupakan suku sejenis. Jadi tulisnya tetap X pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Jadi tetap seperti ini bentuknya. Nah, mudah-mudahan paham. Jika belum paham bisa ditanyakan nanti, bisa melalui chat di WhatsApp grup atau tanya langsung ke ibu pada pertemuan selanjutnya karena kita sudah tatap muka kembali. Nah, misalkan ada bentuk, ibu kasih satu lagi. Misalkan ada bentuk contoh, bentuk soal seperti ini. 24 X pangkat 5 dikali Y pangkat 7 dikali Y pangkat 7. Selanjutnya dibagi 8X pangkat 5 Y pangkat 2. Ini bagaimana penyelesaiannya? Kita bagi koefisien dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? 24 dengan 8. Jadi 24 dibagi 8 berapa? 3. X dengan X. X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5. Jadi pangkatnya dikurangkan. Menghasilkan X pangkat 0. Karena 5 dikurangi 5 yaitu 0. Kemudian Y dengan Y. Y pangkat 7 dibagi Y pangkat 2. Jadi Y pangkat 7 dikurangi 2. Berapa? Y pangkat 5. Ini masih bisa disederhanakan. X pangkat 0 berapa? Pada pertemuan lalu kan kita sudah membahas bilangan berpangkat ya. Bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 3 dikali 1 tetap 3. Y pangkat 5. Nah, seperti ini. Sudah jelas? Oke, kita langsung ke, nah ayo berlatih. Kalau matematika kita harus banyak berlatih supaya bisa lebih paham. Di sini ibu minta kalian membentuk kelompok, satu kelompok berisikan 3 anggota. Ya, untuk kelompoknya kalian bisa milih sendiri, terserah. Nanti bisa di-share ya nama-nama kelompoknya di WhatsApp grup biar ibu tahu siapa saja kelompoknya. Nah, ini untuk LKS-nya.
yang bisa dikerjakan secara kelompok. Nanti ini Ibu share di WhatsApp grup ya. Di sini ada uji pemahaman satu. Nah, uji pemahaman satu ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang uji pemahaman dua tentang perkalian dan pembagian. Nah, ini bisa dikerjakan bersama teman anggota kelompok. Ya, jadi satu kelompok 3 orang bisa milih sendiri anggotanya. Dikerjakan di kertas folio. Habis itu pada pertemuan minggu depan bisa dibawa dan dikumpulkan. Nah, pada pertemuan depan nih bisa dibahas bareng-bareng ya. Sebelum memasuki materi baru, kita bahas dulu ini soal-soalnya. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan saja. Habis ini Ibu mau lanjut ada rapat. Nah, Ibu minta nanti kalau misalkan ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya di WhatsApp group. Nanti Ibu balas. Nah, Ibu cukupkan saja. Ibu akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.